dipelihara terus namanya jadi suku primitif. Kan gitu ya. Maka suatu saat dia harus hilang. Primitif itu levelnya adalah spinal brainstem. Contohnya flexor withdrawal, extensor thrust, cross extension, itu primitif semua. Morolando, semua adalah kategori primitif. Misalnya flexor withdrawal, tarikan ke arah fleksi. Stimulus cukup sentuhan di telapak kaki. Disentuh gini dia nanti akan narik. Sebentar mas. Kalau saya sentuh lagi, tes dia bisa begini. Itu namanya extensor thrust. Kalau saya tepuk di sini, plek yang sisi sini malah begini. Ya mas ya, yuk. Kamu jangan melamun. Tapi para gadis melamun. Ya, ini namanya cross extension. Ya, cross itu silang. Gerakan lurus tapi menyilang. Ekstensi itu artinya lurus atau melebar. Kenapa kok menyilang dia? Saya tembus yang kiri kok harus penyayangan. Ini kan primitif semua. Tanda. Atau yang ini juga namanya cross extension. Kalau ini tak tekuk yang kanan dilurusin ya. Ya. Seperti itu kan aneh. Kalau ini saya tekuk yang kanan yang kiri dilurusin. Ya. Seperti itu. Itu juga cross extension. Dari sekian banyak tentunya Anda harus milih mana yang membangkitkan olah sinergis. Padahal kita tahu tungkai itu arahnya ekstensi ya dipindu seperti ini. Maka yang cocok justru saya latih bukan flexor withdrawal tapi extensor thrust. Saya posisikan fleksi, saya gerus, terus dia akan mengekstensikan ke sana akhirnya nanti. Ya, ke arah ekstensi aktivitas. Ya, itu. Oke. Nah, karena ini cuma separuh, maka untuk cross extension itu jarang nongol. Paham ya? Yang kedua, straight reflex. Contohnya gini. Kalau ini saya ulur tiba-tiba lemes mas, apa yang terjadi? Balik tak? Straight reflex itu otomatis saya akan bermain dengan dua organ utama di otot, yakni Golgi tendon organ di tendon dan muscle spindle organ atau MSO yang ada di muscle belly. Wah, Anda seragam atau kabeh anatomi fisiologinya biar Anda harus menyisihkan waktu khusus belajar itu. Kalau ingin top ya. Jadi kalau yang penting lulus saja Pak, yang penting nanti lalu mau nikah ya sama. Jadi cowok ini kan nggak bisa lulus langsung nikah ya lah, mau nyoto gitu. Dan jawab pandai ya. Proksimal ke distal sehingga saya mainnya yang proksimal dulu saja. Berarti kalau pectoralis kan nanti ADD Indo, maka saya posisikan seperti ini contohnya. Ya, ini saya abadikan kan. Saya abadikan, saya tiba-tiba straight ke arah exo. Ada stretching ini, ya kan? Dan nanti saya tiba-tiba ini sudah maksimalkan ABD, terus di exokan. Sehingga ini ada pengurangan. Ini contoh, pakai straight. Nah. Umumnya straight reflex itu cocok untuk bagian-bagian bawah. Ya, kenapa?
Bagian distal ekstremitas itu umumnya otot-otot kecil. Otot-otot kecil itu lebih panjang tendunya dibanding serabut ototnya. Sehingga otot kecil itu lebih kaya Golgi tendu. Gitu loh. Kalau lebih kaya Golgi tendu, dia lebih responsif. Pakai ini kan, bukan pakai ini lah. Gitu ya. Harus Anda belajar gitu. Kembangkan kemampuan analisismu. Tambah umur, kemampuan memorimu pasti terbatas, turun terus. Gak gampang lupa. Ya, analisis akan semakin matang. Udah rumus lah. Ini lah. Atau kecil. Biasanya kita aplikasikan di 2 titik, muscle belly atau tendu, perut otot atau di tendunya. Karena dia bisa terfokus, itu yang saya pilih biasanya. Contohnya lemes saja Mas ya. Ini ada brachioradialis, kalau saya sentuh Anda lihat pasti respon tangannya. Lemes saja kamu, kalau kamu aktif malah nanti nggak mau. Nah, ya tak? Paham tak? Dia malah merespon. Bicepnya juga bisa ini. Kalau bisa kita lebih baik menilang ini supaya kena. Oke, itu ditendo. Di muscle belly-nya perut otot ini kita juga bisa. Cuma sekali lagi mulainya adalah proksimal. Maka nomor 1 yang saya sasar adalah pectoralis. Di sini inilah kita tahu ada aksila, bagian depan inilah ada tendu, ada 2 tendu itu. Ya, tendu pectoralis major itu pecah 2. Kalau minornya itu di daerah di bawah dari klavikula. Kalau sakit boleh enggak Pak? Sampai kesakitan? Siapa ngelarang? Boleh banget, karena itu yang ini Anda lihat. Membangkitkan rasa nyeri itu kan menstimulus juga. Pada kasus-kasus yang flashing ekstrim, lebih senang saya menggunakan nociceptive. Lalu itu kalau yang atomnya itu orangnya itu nggak ada rasa apa-apa, misalnya gitu. Masih, Mas, tarik ke sana kuat yuk. Sekuat mungkin, tarik kuat, terus, sekuat mungkin. Anda lihat tangannya menekan tak? Namanya reaksi asosiasi. Ya tak suruh kerja yang kiri kanannya ikut-ikutan. Yuk kuat, terus. Ya tak? Contoh gampang itu. Lanjut adalah traksi positioning. Nah, positioning konsepnya gampang. Sebenarnya kalau teknik yang adalah hold and replace. Nah, tapi kalau saya sebenarnya pakai yang positioning. Itu temuan saya, keren banget. Saya punya prinsip begini. Bahwasanya menurut hukum fisika setiap benda mempunyai titik keseimbangan. Betul? Betul. Berarti kalau kita bisa memposisikan benda pada titik keseimbangannya, maka dia bisa bertahan tegak. Betul? Betul. Terus saya pikir sendi itu kaya akan reseptor namanya proprioseptor. Proprioseptor itu akan berusaha semaksimal mungkin selalu mendeteksi posisi sendi. Kan gitu. Jika kalau sendi saya posisikan pada posisi balansnya, dia tegak, terus pasien saya perintah untuk berusaha mempertahankan posisi tadi, maka dia akan selalu berusaha mengaktifkan proprioseptor, sehingga selalu memberi informasi ke otaknya. Otak akan memerintahkan ke motoriknya untuk berusaha mempertahankan. Itu paling selama ini yang saya rasakan, pengalaman saya itu paling cepat membangkitkan. Karena apa? Pasien harus konsentrasi, berusaha keras
Sehingga tercapailah ini fasilitasi tingkat korteks. Kalau fasilitasi tingkat korteks berarti level paling tinggi. Level untuk volunteer. Selama ini kita aplikasikan seperti ini contohnya. Lengan bawah itu punya titik keseimbangan, ada geser dikit ke tengah mas, biar nggak jatuh. Stop. Kamu saja mas, santai ya. Kalau pas di posisi imbangannya gitu, terus saya perintahkan dia bertahan jangan sampai jatuh. Konsentrasi ke sini. Awalnya saya cobanya gini, kamu saja mas. Nah, kan jatuh toh bapak nggak bisa toh, nggak bisa toh di sini jatuh toh. Sekarang coba ya pak ya, mikir ini, kan gitu, mas. Saya posisikan bapak bertahan dulu, bisa toh pak, bisa ditahan pak, bisa terus tahan, konsentrasi penuh dia ada menahan. Itu dia lepas kontrol dikit kan dia akan. Dia berusaha itu cepat bangkit. Paham? Ini pengalaman saya gitu. Mungkin juga bisa kita posisikan. Ini agak saya eksokan begini. Kalau saya posisikan begini, dia tak konsentrasi untuk posisi ini. Hanya memposisikan pada posisi tertentu, flashing. Operasi untuk awal susah ini cepat banget membangkitkan, sehingga ini yang paling sering saya lakukan di awal malam ya, karena awal sudah oke, baru nanti diarah-arahkan, cuma dikuatkan gitu ya. Tapping itu biasa saya gunakan untuk menguatkan patiknya, cepat kuat. Terus teknik berikutnya ya nih, traksi aproksimasi seperti ini. Anda lihat, kalau ini saya tarik tiba-tiba, apa terjadinya? Narik balik toh. Ternyata stimulus pada proprioceptor itu lebih cepat responnya dibanding yang lain. Karena memang proprioceptor itulah pengendali sendiri untuk urusan gerak. Traksinya juga pengeluaran tiba-tiba struktur sendi, berarti saya menstimulus proprioceptor seperti ini. Juga yang ini, kalau ini tarik namanya traksi, kalau yang ini namanya aproksimasi pada posisi berbaring. Kalau posisi duduk ya mas duduk atas sana. Nah, aproksimasi bisa seperti ini di lehernya misalnya. Kan kepala dorong ke atas. Nanti kalau lehernya sudah oke, karena dari proksimal ke distal, leher dulu nomor 1 biar kepala tegak, sudah kepala oke tegak, baru nanti kita ini melengkung itu kita balik bisa badannya hadap sana mas. Kalau badannya melengkung banget susah tidak merespon, dia melengkung banget gitu, maka kita bisa kasih dulu di sini. Dorongannya di punggung. Kemudian kita tahan di sternumnya ini, kita tekan sehingga dia jadi tegak. Kalau nggak respon, itu ya banyak teknik. Usapan, berbalik lagi. Ya, usapan itu biasanya nggak patok, tidak banyak berhasil kalau untuk orang Indonesia, orang Sunda jarang punya bulu. Biasanya usapan itu kita berikan berlawanan dengan pertumbuhan bulu seperti ini. Ya, bro. Kalau kamu misalnya Mbak Sopo ini begini lebih bisa lah. Kalau dia bisa begini respon dari bisa pacarnya. Pergelangan harus fleksibel sehingga jadi gini. Mental gitu. Ya. Kalau sweep begini. Distal ke proksimal. Itu ya. Terus auditor cipelan. Ya, ototnya dipegang gini ya. Ototnya ini ya. Seperti ini nanti. Ini tarik pada diri.
Jadi tidak tak kencengin kemana, nggak kesakitan, kasihan. Ini normal kok, normal ya. Temperatur ekstrim. Es batu ada pecah, mesti ada pecahan lancip. Pecahan lancip itulah akan terfokus, ya, apa temperaturnya, sehingga yang lancip itu kita goreskan. Nah, itu dia nanti dingin banget. Pakai es ya, jangan pakai bara api. Kalau bara api ya respon banget itu. Jadi jangan lah, nanti bekas luka. Kalau es kan enggak. Jadi kalau mau press es, paling sini saya posisikan ini dulu Pak. Setelah mulai ada, saya tambah. Ya, main. Tapping. Ya, dia nanti nongol. Udah gerak, dia geraknya saya seperti ini. Gerak nenek. Yuk. 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 Seperti istilahnya dia kuat. Bangkitkan. Tahan di sini. Berusaha bertahan. Terus tahan. Lemas. Lemas. Jatuh di sini. Ya. Jatuh, latihan lagi.